Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok teknologi pengemasan yang beranggotakan Anggun Ayu Selvia, Hasna Diva Putri Ardeva, Adib Zahwa, Tri Larasati, Muhammad Fatirul Ihsan, dan Muhammad Dafa Arasyid Lubis akan menjelaskan tentang pengamatan pada jenis plastik. Baiklah, kali ini saya Muhammad Fatirul Ihsan akan menjelaskan tentang plastik PP. Plastik PP yang saya amati kali ini yaitu bernomor seri 16/40 yang artinya memiliki lebar 16 dan dikali 40 untuk panjangnya. Yang pertama saya amati di sini yaitu warna. Warna pada plastik PP yang saya amati kali ini yaitu tidak berwarna, bisa dibilang tembus pandang. Yang artinya apa yang dimasukkan ke dalam plastik tersebut bisa terlihat dari luar. Yang kedua yaitu ketebalan. Ketebalan yang dimiliki plastik ini bisa dibilang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Berarti bisa menampung makanan di dalamnya dan bisa tahan panas. Yang ketiga yang saya amati itu plastik itu memiliki bening atau tidaknya. Plastik PP yang kali ini bisa dibilang bening karena ketika kita memasukkan benda pada plastik tersebut bisa nampak pada kita yang di luarnya. Untuk nyala api, pada nyala api saya dengan korek pertama langsung terjadi reaksi yaitu meleleh. Dan yang terakhir yaitu warna asap yang saya amati di sini pertama-tama berwarna putih keabu-abuan. Nah, kedua setelah beberapa detik warna asap pada plastik PP tersebut berubah menjadi hitam pekat. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Larasati, BP 1911132011. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan sifat bahan pengemas plastik. Yang saya amati yaitu plastik jenis polietilen atau PE. Plastik PE merupakan kemasan yang umum dan banyak digunakan sebagai pengemas makanan. Plastik ini memiliki sifat yang elastis atau lentur dan biasanya digunakan untuk kemasan berupa minyak dan santan. Untuk warna dari plastik PE yaitu berwarna transparan dan agak buram. Selanjutnya untuk ketebalan plastik PE tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Untuk nyala api pada plastik ketika dibakar yaitu berwarna biru pada pangkalnya dan ujungnya berwarna kuning. Sedangkan untuk warna asap pada saat pembakaran yaitu berwarna putih. Sekian penjelasan saya mengenai plastik polietilen atau PE. Kalau ada kesalahan ataupun kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Zahwa, BP 19TP 1006. Pada kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai jenis plastik HDPE atau High Density Polyethylene, di mana jenis plastik ini terbuat dari proses pemanasan minyak bumi yang memiliki sifat keras, tahan terhadap suhu tinggi, cenderung terlihat buram setelah diproses, dan dapat didaur ulang kembali. Untuk jenis dari plastik ini di antaranya botol sampo atau botol sabun, kemudian botol cairan pembersih lantai, kemudian botol cairan alkohol seperti hand sanitizer, kemudian plastik untuk fotokopi, dan kantong plastik. Untuk plastik fotokopi itu memiliki warna buram dengan ketebalan cukup tipis, tidak bening. Ketika dibakar, nyala apinya berwarna oranye dan mengeluarkan asap berwarna abu-abu. Untuk botol cairan pembersih lantai itu memiliki warna yang beragam seperti hitam, merah, kuning, dan lain-lain. Untuk ketebalannya cukup tebal, tidak bening. Kemudian ketika dibakar, nyala apinya berwarna oranye sedikit kebiruan dengan warna asap sedikit hitam. Saya Hasna Diva Putri Ardeva,
BP 191113/2015 akan menjelaskan mengenai plastik low density polyethylene atau disingkat LDPE. Plastik LDPE ini aman untuk digunakan sebagai kemasan plastik makanan. Contoh plastik LDPE ini seperti plastik kemasan roti, tutup galon, dan juga plastik kantong belanja. Pada plastik LDPE sebagai kemasan roti, karakteristik plastik ini yaitu berwarna bening atau tembus pandang dan juga cukup tipis. Saat dilakukan pembakaran, plastik LDPE sebagai kemasan roti memiliki nyala api yang berwarna biru pada pangkalnya dan juga warna kuning di ujungnya. Asap yang dihasilkan dari pembakaran ini memiliki warna asap pada umumnya, yaitu berwarna putih. Pada kemasan tutup galon, plastik LDPE ini memiliki karakteristik warna biru dan tidak bening, serta cukup tebal. Saat dilakukan pembakaran, plastik tutup galon ini juga menunjukkan karakteristik yang sama dengan plastik kemasan roti, yaitu memiliki nyala api yang berwarna biru pada pangkalnya dan juga berwarna kuning di ujungnya. Asap yang dihasilkan juga berwarna putih. Sekian penjelasan saya mengenai plastik LDPE. Karung adalah kantong besar yang biasanya terbuat dari goni atau rafia. Karung bukanlah hal yang asing bagi masyarakat, karena karung banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ukuran besar, karung berfungsi sebagai tempat penyimpanan multifungsi. Bahkan, karung tidak hanya satu macam saja, tetapi memiliki ukuran dan jenis yang berbeda-beda. Pada pengamatan kali ini, saya menggunakan karung plastik putih yang memiliki warna putih dengan memiliki sablon warna oranye dan merah. Karung plastik putih ini digunakan untuk menyimpan gabah padi atau beras, pupuk, dan pakan ternak. Karung yang saya gunakan ada 3 macam. Yang pertama adalah karung plastik 30 kg yang memiliki ukuran 90 x 60 cm dengan ketebalan karung 5 mm dan berat 100 gram. Karung tidak transparan dan memiliki sablon warna oranye. Lalu karung yang kedua yaitu karung plastik 40 kg yang memiliki ukuran 90 x 65 cm dengan ketebalan karung 5 mm dan berat 100 gram. Karung tidak transparan dan memiliki sablon warna merah. Lalu yang ketiga adalah karung plastik 50 kg memiliki ukuran 95 x 55 cm dengan ketebalan karung 5 mm dan berat 100 gram. Karung tidak transparan, memiliki sablon warna merah dan navy. Pada saat pembakaran karung, nyala api berwarna merah dan warna asap abu-abu. Saya Muhammad Dafa Rasul Lubis dengan BP 1911131022 akan menjelaskan mengenai styrofoam, yang merupakan kemasan yang paling sering digunakan untuk makanan cepat saji di zaman sekarang ini. Kemasan dengan bahan baku styrofoam ini sebenarnya sangat berbahaya, karena menyebabkan berbagai penyakit dan yang paling parah akan memicu berkembangnya sel kanker. Hal itu disebabkan karena reaksi styrofoam dengan suhu panas yang ada pada makanan. Styrofoam yang saya amati memiliki warna putih dan memiliki ketebalan sekitar 2 mm. Kemasan ini juga tidak bening karena seperti sebelumnya yang saya katakan berwarna putih. Ketika dibakar, kemasan styrofoam ini menghasilkan warna nyala api merah keoranyean seperti api pada umumnya. Lalu asap yang ditimbulkan ketika dibakar berwarna hitam seperti yang dapat dilihat pada video yang saya tampilkan. Dan setelah api dimatikan, dapat disimpulkan styrofoam tersebut meleleh jika dibakar dan menyisakan bekas berwarna hitam hasil lelehannya pada bagian yang dibakar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang plastik apa saja yang digunakan pada instansi pertanian. Contoh yang diambil yaitu 2. Yang pertama ada mulsa plastik, yaitu merupakan penutup yang biasa digunakan untuk membantu tumbuhan atau tanaman pada saat baru ditanam.
Mulsa ditempatkan pada sepanjang lokasi tanaman. Lubang-lubang yang terdapat pada mulsa mengikuti bentuk lubang tanam yang terdapat pada lahan. Penggunaan plastik mulsa memungkinkan tanah terjaga dari suhu yang ekstrim, dan juga tanaman juga terhindar dari hama dan gulma selama awal masa tumbuhnya. Selanjutnya, plastik bisa menjaga evaporasi pada tanah sehingga kelembaban tanah menjadi stabil. Selanjutnya itu contoh kedua, terowongan tanaman yang biasa digunakan dalam industri pertanian, khususnya pertanian modern. Terowongan tanaman sendiri bisa berbentuk besar dan kecil. Terowongan besar memiliki struktur memanjang dan setengah lingkaran, pada umumnya terbuat dari sama bahannya seperti rumah tanaman. Sementara untuk terowongan kecil umumnya dibuat dengan masing-masing lebar dan tinggi 1 meter. Dengan besaran tersebut, manusia tidak bisa masuk dengan leluasa di dalamnya. Plastik yang digunakan untuk membuat terowongan kecil pun berbeda, yakni hanya dengan ketebalan 80 mikrometer. Jenis plastik ini hanya bisa bertahan selama kurang lebih 6-8 bulan. Dan penggunaan terowongan kecil sering digunakan dengan plastik mulsa. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.